Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai pajak provinsi. Yang sebelumnya sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya 3 jenis pajak provinsi dan kami akan melanjutkan dengan 4 poin pajak provinsi. Kami kelompok 2 yang beranggotakan itu ada Fadilah Nur Ilahi, ada Friska Akbar, Suci Hastari Sataviola, dan Yosafina Oktora. Untuk materi yang pertama itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disingkat dengan PBBKB. PBBKB adalah pajak yang dikenakan atas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Next, untuk objek PBBKB sendiri itu bahan bakar kendaraan bermotor yang disalurkan oleh produsen atau bahan usaha yang menjual bahan bakar di wilayah suatu daerah. Contohnya seperti bensin, solar, pertalite, pertamax, ataupun BBM lainnya yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Adapun dikecualikan dari pajak ini, yakni yang tidak terkena pajak PBBKB ini, yaitu adalah bahan bakar untuk keperluan industri, termasuk pembangkitan listrik, bahan bakar untuk kebutuhan angkutan umum yang mendapatkan subsidi, bahan bakar untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan bahan bakar yang digunakan dalam penerbangan internasional. Subjek dari PBBKB itu adalah badan usaha yang mendistribusikan atau menjual bahan bakar kendaraan bermotor di suatu daerah. Contohnya seperti Pertamina, Shell, Vivo, ataupun badan usaha lain yang menjual BBM. Nah, wajib pajak daerah itu ada perusahaan atau badan yang menjual dan menyalurkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada konsumen akhir di suatu wilayah. Contohnya SPBU Pertamina yang menjual BBM kepada pengguna kendaraan bermotor. Next. Nah, untuk tarif dan dasar pengenaan PBBKB itu sendiri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maksimum itu di setiap daerah 10% untuk non-subsidi. Sementara yang BBM subsidi itu 50% dari yang non-subsidi. Jadi kalau misalkan di non-subsidi itu ada 10% maksimumnya, maka subsidinya itu 5% paling tinggi. Tetapi di tiap-tiap daerah itu bisa berbeda. Contohnya misalnya di suatu daerah itu BBM non-subsidinya 8%, bisa jadi subsidinya hanya 4%. Untuk operator mungkin itu belum next ya, boleh dimundurkan sebentar. Nah, untuk formula dasarnya sendiri itu adalah PBBKB itu adalah tarif pajak persenannya itu dikali dengan harga jual BBM sebelum PPN. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, oke, next operator. Untuk contoh soalnya sendiri bisa kita lihat di sini teman-teman, sebuah SPBU menjual bahan bakar non subsidi dengan harga sebelum PPN itu 12.000 per liter. Di provinsi tersebut, tarif PBBKB untuk pengendaraan pribadi adalah 7%. Nah, berapa besarkah PBB per liter yang harus dibayar? Dan jika seorang pengendara membeli 20 liter Pertamax, berapa total PBKB yang harus dibayarkan? Jawabannya yang pertama, PBB itu bisa kita kalikan tarif persenannya dengan harga sebelum PPN yaitu 840 perak. Dan untuk total PBBKB untuk 20 liter, 840 perak tadi bisa dikalikan dengan 20 yaitu 16.800. Nah, jadi itu dia materi tentang PBBKB. Untuk selanjutnya itu ada pajak permukaan air. Selanjutnya, untuk penjelasan tentang pajak permukaan air akan dijelaskan oleh Suci Hastari Sataviola. Kepada Suci, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu pajak air permukaan. Next. Apa sih pajak air permukaan? Jadi, pajak air permukaan adalah pajak yang dikenakan pihak terkait yang bertujuan untuk mengontrol penggunaan sumber daya air dan meningkatkan pendapatan daerah. Next. Biasanya objek pajak air permukaan itu yaitu pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk kegiatan produksi,
industri, dan komersial seperti pemanfaatan air untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, penggunaan air oleh industri manufaktur dan pertambangan, dan yang terakhir yaitu pemanfaatan air untuk irigasi dalam skala besar. Next. Yang dikecualikan dari objek pajak biasanya yaitu yang pertama pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan rumah tangga, yang kedua penggunaan untuk keperluan pertanian kecil, yang ketiga penggunaan air oleh instansi pemerintah untuk kepentingan umum tanpa tujuan komersial, dan yang terakhir penggunaan air untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Next. Subjek pajak itu sendiri yaitu biasanya orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air permukaan, baik contohnya perusahaan air minum dalam kemasan, perusahaan yang menggunakan air dalam proses produksinya, pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai sumber tenaga. Next. Wajib pajak dan tarif pajak. Apa sih wajib pajak itu? Jadi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh penggunaan air permukaan dari pemerintah. Air permukaan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Tarif ini dapat bervariasi tergantung pada jenis penggunaan air dan lokasinya. Next. Dimanfaatkan misalnya air bersih atau air limbah yang diolah kembali. Nilai ekonomi dan dampak lingkungan dari pemanfaatan air permukaan. Dan yang terakhir yaitu tarif yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Next. Contoh perhitungannya yaitu sebuah perusahaan manufaktur menggunakan air permukaan sebanyak 500 meter kubik dalam 1 bulan. Pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan air sebesar Rp2.000 per meter kubik dan tarif pajak sebesar 10%. Hitunglah pajak air permukaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi, yang pertama kita harus mencari hitung total nilai perolehan air, yaitu sebanyak 500 meter kubik dikali Rp2.000 per meter kubik, dan hasilnya adalah Rp1.000.000. Yang kedua, kita hitung pajak terutangnya, yaitu sebesar 10% dikali dengan hitung total nilai perolehan air tadi sebesar Rp1.000.000, hasilnya Rp100.000. Jadi, pajak air permukaan yang harus dibayar oleh perusahaan adalah Rp100.000. Next. Pada tabel tersebut, pada contoh pertama, tarif pajak 10% dikenakan pada penggunaan air permukaan sebesar 100 meter kubik dengan nilai perolehan Rp1.000 per meter kubik, sehingga pajak terutangnya adalah Rp10.000. Dan pada contoh kedua, tarif pajak 15% dikenakan untuk air dengan kualitas tertentu, misalnya dengan kadar pencemaran tinggi, sehingga pajak terutang menjadi Rp15.000. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Suci. Untuk materi selanjutnya yaitu pajak rokok yang akan dijelaskan oleh Yasa Pinoktora. Kepada Yasa Pinoktora, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak rokok. Pajak rokok ini dapat didefinisikan sebagai pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah atau Pemda yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Penerimaan pajak rokok ini nantinya akan dialokasikan paling sedikit atau sedikitnya 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat atau BPJS dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi kepada mengenai pajak rokok. Seperti yang pernah teman-teman dengar bahwa para perokok itu pernah berstatement bahwa merokok itu meringankan BPJS atau merokok itu dapat mendukung program BPJS. Padahal sebenarnya anggapan itu adalah salah karena yang sebenarnya itu adalah denda atas pajak rokok itu adalah denda atas pelanggaran orang-orang yang berperilaku buruk dan merugikan dirinya sendiri juga merusak lingkungan. Maka dari itu pajak rokok ini juga dialokasikan ke BPJS. Adapun subjek dan objek pajak yaitu subjeknya yaitu konsumen rokok dan wajib pajaknya yaitu pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Objek dari pajak rokok ini sendiri yaitu didefinisikan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud yaitu meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Yang dikecualikan dari objek pajak rokok ini adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Nah, selanjutnya untuk dasar pengenaan dan tarif pajak rokok. Pajak rokok ini, pajak rokok ini ditetapkan 10% dari cukai rokok untuk tarifnya, yang mana ini ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Dana yang didapatkan itu nantinya akan dialokasikan 70% untuk pemerintah daerah dan sebesar 30% untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Proporsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten atau kota ini dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau kota terhadap jumlah penduduk di daerah. Selanjutnya tentang contoh perhitungan pajak rokok. Di sini saya akan mencontohkan untuk rokok bermerek X dengan harga jual eceran atau HJE per batang yaitu 1.000. Dikenakan cukai dengan tarif spesifik 40% per batang. Maka besaran cukai rokok dan pajak rokok per batang itu dapat dihitung dengan HJE per batang yang diketahui adalah 1.000. Cukai rokok yang dibayar pengusaha per batang itu dapat dihitung dengan 40% dikali 1.000 sama dengan Rp400. Lalu pajak rokok yang dibayar pengusaha per batang itu adalah 10% seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka pajak yang terutang adalah 10% dikali eh, Rp400 yaitu Rp40. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena waktu yang sudah habis untuk pajak mineral, kita buka room baru ya. Baik, Kak Moderator. Baik, selanjutnya pembahasan tentang pajak mineral. Dila, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pajak mineral bukan logam. Pengertiannya, pajak mineral bukan logam dan batuan atau sering disingkat dengan MBLB adalah pajak yang dikenakan atas aktivitas pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam berupa mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di suatu daerah. Pajak ini termasuk dalam pajak provinsi, yang berarti pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan daerah atau Perda setempat. Pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta mengontrol eksploitasi sumber daya alam agar lebih berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Next.
Adapun subjek dan wajib pajak, yang pertama, subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang mengambil atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajaknya merupakan pihak yang melakukan aktivitas penambangan atau pemanfaatan mineral dan wajib membayar pajak kepada pemerintah daerah. Next. Objek pajak MBLB. Yang pertama, pajak mineral bukan logam dan batuan mencakup dua kategori utama, yaitu yang pertama mineral bukan logam, merupakan mineral yang tidak mengandung unsur logam, biasanya digunakan dalam industri seperti kaca, keramik, semen, dan kosmetik. Selanjutnya ada batuan, merupakan material geologi alami yang tidak diklasifikasikan sebagai mineral logam, sering digunakan dalam konstruksi dan industri lainnya. Jadi, meskipun namanya mineral bukan logam dan batuan, pajak ini tetap mencakup batuan sebagai objek pajak. Next. Objek pajak MBLB adalah pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang tergolong dalam kategori bukan logam dan batuan. Beberapa contoh mineral yang dikenai pajak ini antara lain, yang pertama, mineral bukan logam, contohnya seperti pasir kuarsa, kaolin, bentonin, gipsun, lempung atau tanah liat, diatomit, feldspar, dan teras. Next. Yang kedua yaitu batuan, merupakan material keras yang berasal dari proses geologi alami dan digunakan dalam konstruksi dan industri lainnya. Contoh batuannya seperti andesit, granit, marmer, batu kapur, batu gamping, batu basal, batu kali, batu apung, tanah uruk, kerikil, ataupun split. Next. Adapun landasan hukum dari MBLB, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, peraturan daerah atau Perda masing-masing provinsi yang mengatur tarif dan mekanisme pemungutannya. Next. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual dari mineral bukan logam dan batuan yang diambil atau dimanfaatkan. Nilai ini dihitung berdasarkan harga pasar atau harga patokan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pengenaan pajak yang pertama ada volume atau berat mineral yang diambil dalam satuan ton, meter kubik, atau liter tergantung jenis materialnya. Yang kedua ada harga jual mineral atau batuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan kondisi pasar. Yang ketiga mineral atau batuan karena beberapa jenis memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan yang keempat lokasi pengambilan. Misalnya tambang yang dekat dengan pusat kota mungkin memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding yang jauh di pedalaman. Next. Tarif pajak. Tarif pajak MBLB ditetapkan oleh masing-masing pemerintah provinsi berdasarkan peraturan daerah. Umumnya tarif pajak ini berada dalam rentang 5% hingga 25% dari nilai jual mineral atau batuan. Tarif pajak MBLB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, tarif maksimal pajak MBLB yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah adalah 25% dari nilai jual bahan galian tersebut. Next. Contoh tarif pajak MBLB di beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama ada Jawa Barat dengan jenis mineral atau batuan pasir kuarsa, tarif pajak 10%, Riau batu kapur 12%, Sumatera Barat andesit 8%, Kalimantan Timur batu gamping 15%, Jawa Timur granit 10%. Cara menghitung pajak MBLB adalah dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak yang sudah ditentukan. Next. Contoh perhitungan dasar pengenaan pajak. Jika suatu perusahaan menambang 5.000 ton pasir kuarsa dan pemerintah daerah menetapkan harga jual pasir kuarsa sebesar 50.000 per ton, maka dasar pengenaan pajaknya adalah dasar pengenaan pajak sama dengan 5.000 dikali 50.000
hasilnya 250 juta, sehingga nilai jual pasir kuarsa yang dikenakan pajak adalah 250 juta. Next. Contoh 1, pajak MBLB pada pasir kuarsa. Sebuah perusahaan tambang di Jawa Barat menambang 5.000 ton pasir kuarsa dengan harga jual yang ditetapkan pemerintah sebesar 50.000 per ton. Tarif pajak MBLB di provinsi tersebut adalah 10%. Maka 5.000 dikali dengan 50.000 jadi 250 juta. Pajak MBLB sama dengan 250 juta dikali 10% sama dengan 25 juta. Jadi pajak yang harus dibayarkan adalah 25 juta. Next. Next. Selanjutnya, kita masuk ke dalam opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, MBLB. Dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. Tarif pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Opsen pajak MBLB sebesar 25% dari pajak terutang. Contoh, volume pengambilan pasir dan kerikil 10 ton, harga jual per tonnya 2 juta, nilai jualnya 10 ton dikali 2 juta, sehingga menghasilkan 20 juta. Tarif pajak MBLB adalah 20%, sehingga pajak MBLB sama dengan 20% dikali dengan 20 juta, sama dengan 4 juta. Tarif opsen pajak MBLB 25%, opsen pajak MBLB adalah 25 juta dikali 4 juta, sama dengan 1 juta. Sekian penjelasan MBLB dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itulah materi yang kami bawakan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu pajak provinsi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dikelola pemerintah provinsi untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan PAP, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan alias MBLB memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Setiap pajak memiliki dasar pengenaan, tarif, serta mekanisme pengungutan yang berbeda sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengungutan pajak ini dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan dan efektivitas agar tidak memberatkan masyarakat, sekaligus tetap berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pemahaman yang baik mengenai pajak provinsi akan membantu optimalisasi penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan. Next. Untuk itu ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah pernah kami jawab dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Dan terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami kelompok 2, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.